Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kelas garis darah, Tato Klan. Setelah suara yang luas dan perkasa terdengar, tiga sesepuh klan Gu dengan pakaian yang sangat formal berdiri dari tempat duduk mereka tidak jauh dengan ekspresi tegas. Setelah itu, mereka memasuki stadion. Saat ini, ada banyak alat yang ada di tempat itu. Upacara dewasa klan Gu cukup rumit karena seseorang baru dianggap dewasa setelah menjalani upacara dewasa klan Gu. Generasi muda hanya dapat dianggap sebagai bagian dari inti klan setelah upacara dewasa. Bahkan pernikahan hanya bisa dilakukan setelah seseorang menyelesaikan upacara dewasanya. Ahli sejati dari klan Gu belum menunjukkan diri mereka. Mata Xiao Yan menyapu area khusus ini. Selain sejumlah kecil sesepuh dari klan Gu, dia tidak melihat siapapun yang setingkat dengan kepala klan dari klan Gu. Jelas, orang-orang penting ini tidak akan menampakkan diri bahkan pada saat seperti itu. Namun, dia bertanya-tanya siapa suara itu karena mengandung tekanan Dou Sheng? Meskipun mereka tidak menampakkan diri, ada aura samar yang hadir di sini. Tampaknya orang-orang penting ini mengamati peristiwa meskipun tidak menunjukkan diri mereka sendiri. Melalui persepsi spiritualnya yang tajam, Xiao Yan menyelidiki sejenak sebelum menemukan fluktuasi aneh di langit. Hatinya tiba-tiba merasakan pemahaman pada saat ini. Upacara akan dimulai. Ling Quan. Tiga sesepuh dari klan Gu di alun-alun menyelesaikan persiapan mereka sementara Xiao Yan diam-diam berpikir sendiri. Setelah itu, mereka mengikuti daftar nama dan membaca nama depan, yang sangat akrab dengan Xiao Yan. Ling Quan buru-buru berdiri ketika dia mendengar teriakan ketiga sesepuh. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke alun-alun dengan semangat tinggi. Dia membungkuk dengan hormat kepada tiga sesepuh. Secara alami ada cukup banyak anak muda dalam klan Gu yang telah menjadi dewasa. Namun, mereka yang dapat mengadakan upacara dewasa mereka di tempat seperti itu adalah minoritas, dan orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah yang teratas di antara generasi muda klan Gu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika beberapa kesombongan memenuhi wajah Ling Quan. Seorang tetua yang tampak tegas dari klan Gu mengepalkan tangannya sambil berdiri di alun-alun. Sebuah cakram bintang setinggi 10 kaki muncul di depannya. Ling Quan dengan cepat melangkah maju, dan tangannya menyentuh piringan bintang saat dia menutup matanya. Setelah Ling Quan menutup matanya, cahaya yang kuat tiba-tiba dipancarkan dari cakram bintang. 6 bintang perlahan muncul di atasnya. Tetua dari klan Gu menganggukkan kepalanya ketika dia melihat 6 bintang ini. Setelah itu, dia berteriak keras, "Uling Quan, Komandan ke-7 Tentara Terendam Hitam, 1 bintang kekuatan Douzun, garis keturunan kelas 6. Setelah berdiskusi di Dewan Tetua, dia diberikan tato klan emas. Itu akan menjadi tato klan emas. Dia memang layak menjadi komandan ke-7. Anggota klan Gu di stadion segera mengeluarkan beberapa suara iri ketika mereka mendengar teriakan yang keluar dari mulut tetua. Sukacita melintas di mata Ling Quan ketika dia mendengar ini. Dia berlutut dengan satu orang berlutut di tanah dan mengangkat kepalanya. Seorang penatua memegang pena emas yang berkedip-kedip. Tangannya menari dan membentuk banyak gambar setelahnya. Simbol misterius muncul di dahi Ling Quan dan cahaya keemasan ditembakkan, memancarkan fluktuasi energi khusus. Garis keturunan kelas 6? Tato klan emas? Benda apa ini? Xiao Yan sangat tidak terbiasa dengan hal-hal ini. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya pada Sun Er. Garis keturunan dari klan Gu dipisahkan menjadi 10 kelas yang berbeda. Kelas 1 adalah yang paling rendah sedangkan kelas 10 adalah yang tertinggi. Secara normal, hanya mereka yang garis keturunannya telah mencapai kelas 4 ke atas yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam upacara orang dewasa. Tidak buruk bagi Ling Quan untuk mencapai kelas 6. Suner Tertium dan Menyeleskan. Adapun tato klan emas ini, evaluasi yang diberikan setelah meringkas semua berbagai syarat. Tato klan semacam ini telah diwarisi oleh klan Gu sejak zaman kuno. Selama momen kritis, itu akan memungkinkan kekuatan garis darah di dalam tubuh anggota klan Gu untuk sementara melonjak dan memungkinkan mereka untuk menghindari bahaya. Tato klan ini dibagi menjadi 4 tingkatan, perak, emas, ungu emas, pelangi emas.
Mereka dibedakan berdasarkan warna. Tato klan ini benar-benar memiliki efek misterius? Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia bertanya. Ayah. Dikabarkan bahwa leluhur dari klan Gu, yang merupakan keberadaan yang telah mencapai kelas Doudi, menciptakannya. Setelah mendapatkan tato klan, seseorang membutuhkan waktu sebulan untuk melepaskan kemampuannya. Xun Etersenum saat berbicara. Xiao Yan menggenggak. Dia hanya berpikir bahwa ini adalah upacara resmi klan Gu. Tidak disangka itu benar-benar memiliki manfaat seperti itu. Tidak heran jika orang-orang ini memandang upacara orang dewasa dengan sangat serius. Sepertinya alasannya adalah karena tato klan ini. Kalau begitu, apakah garis keturunan Sun Er telah mencapai kelas 10? Apakah dia bisa mendapatkan tato klan pelangi emas? Xiao Yan tertawa. Saya tidak pernah mengikuti tes setelah meninggalkan retret saya terakhir kali. Namun, garis keturunan kelas 10 juga disebut garis keturunan dewa. Itu tidak pernah muncul dalam klan Gu setelah 1000 tahun. Sun Er takut dia tidak akan bisa mencapai tahap itu. Untuk tato klan pelangi emas, sepertinya hanya ada satu orang dalam klan saat ini yang memilikinya. Itu telah disimpan tinggi di atas. Sudah lama sekali sejak seseorang mencapai kualifikasi. Sun Er menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Hehe, menurut perhitungan garis keturunan klan Gu, selama seseorang dapat mencapai garis keturunan kelas 9, seseorang memiliki potensi untuk maju ke kelas Dou Sheng. Adapun garis keturunan ilahi, mungkin potensi itu akan memungkinkannya mencapai puncak kelas Dou Sheng, tentu saja, saya pikir ini juga akan sangat sulit. Sudah bertahun-tahun sejak garis keturunan ilahi muncul. Mang Tianqi di depan menoleh dan tertawa. Xiao yang diam-diam tidak bisa berkata-kata. Fondasi klan Gu memang menakutkan. Selanjutnya, Lin Xiu. Sementara Xiao Yan dan Sun Er sedang mengobrol, teriakan lain sekali lagi terdengar. Lin Xiu segera berdiri. Dia lari dengan wajah bersemangat. Setelah itu, dia mengikuti langkah yang diambil Ling Kuan sebelumnya. Namun, hanya 6 bintang yang muncul di cakram bintang. Lin Xiu, komandan kedua dari Black Submerged Army. Bintang 5 Douzun. Garis keturunan kelas 6. Berikan tato klan emas. Ketika Xiao Yan melihat bintang 5 Douzun, Lin Xiu hanya bisa mendapatkan tato klan emas, dia merasa sulit untuk melompati level tato klan yang berbeda. Kekuatan seseorang bukanlah faktor utama. Yang paling penting adalah tingkat garis keturunan mereka. Meskipun keduanya telah memperoleh tato klan emas, warna emas di dahi Lin Xiu lebih cerah dari warna Ling Kuan. Mungkin perbedaan kecil ini karena perbedaan kekuatan mereka. Lanjut. Setelah Ling Kuan dan Lin Xiu, anggota generasi muda dari klan Gu, yang cukup kuat, terus muncul satu demi satu. Namun, pada akhirnya tidak ada orang yang garis keturunannya melebihi kelas 6. Xiao Yan mulai memahami bahwa tingkat garis keturunan dalam klan Gu sulit untuk diperkuat. Gu Zhen, komandan pertama dari Black Submerged Army, bintang 7 Douzun, kekuatan garis keturunan 7, berikan. Sementara Xiao Yan merasa sedikit tidak sabar karena proses yang lama, dia tiba-tiba terdiam sedikit karena suara yang dikirim dari alun-alun. Guzhen? Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat mendengar nama ini. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya melihat ke alun-alun. Dia melihat bahwa Guzhen berlutut dengan satu lutut di tanah. Wajahnya tenang saat dia melihat ketiga sesepuh, yang dengan lembut mendiskusikan sesuatu. Semua orang di alun-alun mulai saling memandang ketika mereka melihat ketiga sesepuh mulai mendiskusikan sesuatu. Mata mereka tertuju pada Guzhen. Tampaknya orang ini sedikit berbeda dengan orang lain sebelum dia. Tiga sesepuh di alun-alun mengobrol sejenak sebelum akhirnya berhenti. Salah satu sesepuh mengepalkan tangannya dan pena ungu emas muncul. Ini sebenarnya pena naga ungu emas. Banyak seruan segera terdengar di dalam stadion ketika mereka melihat pena ungu emas di tangan sesepuh. Setelah diskusi Dewan Tetua, Guzhen memiliki kredit pertempuran yang luar biasa dan karakter yang tenang. Karena itu, dia akan mendapatkan tato klan ungu emas. Penatua yang tampak tegas berteriak dengan suara yang dalam. Energi di telapak tangannya melonjak dan mengaktifkan pena ungu emas. Dia dengan cepat meninggalkan tato klan ungu emas di dahi Guzhen. Namun, warna ungu emas ini sedikit pucat, tapi itu tidak menghentikan banyak tatapan iri muncul.
Berdasarkan tingkat garis keturunan, Gu Zhen belum mencapai tingkat tato klan ungu emas. Namun, reputasinya di Black Submerged Army sangat bagus. Itu bisa menyusul 4 jenderal besar. Oleh karena itu, Dewan Penatua telah membuat pengecualian. Sebuah suara lembut terdengar di samping telinga Xiao Yan saat dia mengamati Gu Zhen di alun-alun. Suara ini adalah Sun Er yang sedang menjelaskan sesuatu padanya. Xiao Yan menggenggak. Dia telah melakukan kontak dengan Gu Zhen dan secara alami menyadari bahwa orang ini memang seseorang dengan karakter yang sangat tenang. Jika dia bisa mendapatkan posisi tinggi di klan Gu di masa depan, prestasinya pasti akan luar biasa. Klan Gu ini benar-benar memiliki banyak ahli, itu memang layak menjadi klan kuno yang telah bertahan selama bertahun-tahun. Itu sudah tua tapi tidak merosot. Meskipun Gu Zhen telah melampaui harapan dan mendapatkan tato klan ungu emas, wajahnya tidak menunjukkan fluktuasi yang terlalu kuat. Dia hanya membungkuk dengan hormat kepada ketiga sesepuh. Setelah itu, dia berdiri. Tubuhnya bergerak, dan dia kembali ke tempat duduknya di depan banyak tatapan iri. Tatapannya tertuju ke tempat Xiao Yan berada saat dia duduk. Setelah itu, dia mengangguk. Xiao Yan juga membalas senyuman di hadapan tindakan ramah ini. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan bahwa suhu tiba-tiba berubah menjadi sedingin es. Xiao Yan perlahan mengalihkan pandangannya karena perubahan di sekitarnya ini. Akhirnya, mereka berhenti di punggung sedingin es di depannya. Pada saat ini, Jenderal Iblis, yang merupakan salah satu dari 4 jenderal besar klan Gu, diam-diam berdiri di depan semua orang yang hadir. Namun, dia hanya mengambil satu langkah pada satu waktu saat dia berjalan menuju alun-alun. Apakah ini gilirannya? Mata Xiao Yan menyipit saat dia merasakan lingkungan sekitarnya, yang telah menjadi sunyi dan sedingin es. Dia sangat ingin tahu tentang lawannya yang kuat ini. Hanya tingkat apa yang telah dia capai? Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.